Fa'lam dzalika, katakanlah, jangan julak membaca dzalika mazkur tere. Wallahu yatawalla hudaka, Allah jualah yang memegang petunjuk. Wa minal munjiyatis syarifah at-tawakkul, setengah daripada sifat yang menyelamatkan dan memuliakan. Ulang nih, mana menyelamatkan, mana memuliakan. Bah, ini yang dicari orang mana nih? Salamat mulia pulang. Nah, nafas syarifah at-tawakkulu 'ala Allah, yaitu kita itu berpegang kepada zat Allah. Nah ini, jadi orang alim jangan berpegang kepada ilmunya. Janganlah orang alim berpegang kepada ilmunya. Janganlah orang tak ibadat berpegang kepada ibadatnya. Karena tidak ada yang yadurru, tidak ada yang yanfa'u illa. Nah ini ya, kita ini disuruh berilmu ba'amal, tapi disuruh tawakal lawan Allahnya. Jangan lawan ilmunya, jangan lawan amalnya. Kada sedikit orang nang terpegang ilmu, kada sedikit orang nang terpegang amal, kada sedikit orang nang terpegang makom. Hah? Ya kan? Ya kan? Kada sedikit orang nang terpegang usaha. Mbahnya dingin pasal, lalu timbul di utak pertanyaan, acam apakah ini tahun ini aja? Mbahnya karing perumahan, cukup juga kah ini makan tahun ini aja? Hah? Bapegang kemana tak? Hujan nang dininya, ikam ini, cotoriti aku. La yanfa'u wa la yadurru na illallah. Hah? Ya kalau Rasulullah SAW kita apabila sudah kasih itu kayak apa aja nyaman banget sudah pikiran apabila sudah kasih itu. Walladzi nafsu Muhammad biyadih la yunjiya minkum la yunjiya ahadam minkum amaluh. Tidak ada amal ibadah seorang kamu itu menyelamatkan. Kadada qalu wala anta ya Rasulullah, hampian bang, wala ana, aku pun demikian, illa an yataghammadani Allahu birahmati, kecuali seandainya Tuhan yang memberi rahmat baru selamat. Jadi keselamatan itu dengan rahmat. Kalau dapat rahmat, kalau bisa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rahimahullah wa haqiqatu az-zuhdi khuruj hubbi ad-dunya wal raghbati fiha 'anil qalbi wa hawanu ad-dunya 'ala al-'abdi hatta yakuna idbaru ad-dunya wa qillatu asy-syai'i minha ahabba ilayhi wa adhara indahu min iqbal ad-dunya wa kathratiha. Hadha min haythu al-batini. وأما من حيث الظاهر فيكون الزاهد منزويا عن الدنيا ومتجافيا عنها اختيارا مع القدرة عليها، ويكون مقتصرا من سائر أمتعتها مأكلا وملبسا ومسكنا وغير ذلك على ما لا بد منه.
bermula zuhud dari dunia yang sebenar-benarnya, yaitu keluar kecintaan di dalam hati itu kepada dunia sesudah masuknya. Artinya asalnya hubud dunia itu ada, sekarang keluar dari hati. Dan yang kedua, khuruju rabbati, ke situ atapnya dah, warrabbati, keluar pula kegemaran hati seseorang, fiha, pada dunia, anil qalbi, wa hawanu dunya alal abdi, dan dunia itu pada pandangannya adalah sehina-hina sesuatu. Adapun akhirat itulah yang mulia pandangannya. Hatta, sampai yakuna idbarud dunya wa qillatu syai'in la ahabba ilaihi wa athara indahu min ikbarid dunya wa kathratiha. Sampai keadaannya hilang dunia itu dan sedikitnya dunia itu yang paling dicintai hatinya dan paling diutamakannya daripada datangnya dunia dan daripada banyaknya dunia. Hada min haisul batin. Pembicaraan yang di muka itu tadi adalah pada pandangan urusan hati. Adapun kalau pada jihad anggota luar, maka orang yang zahid itu adalah munzawiyan anid dunya, yakni mutaba'idan, berjauh ia daripada dunia, wa mutajafian, dan meranggangkan dirinya, anha, daripada dunia. Ikhtiaran itu bukan dipaksa orang, tetapi hanya dasar memang pilihan daripada akalnya yang waras. Ringkasnya, apabila orang akalnya waras, pasti mengutamakan akhirat dari dunia. Akal yang waras itu hasil daripada makanan minuman yang waras. Makanan minuman yang waras itu hasil daripada usaha-usaha yang halal adanya. Hada sudah wa mutarina wa al qudrah alaiha, padahal inya itu ada aja bisi kekuasaan atas menghampirinya, tapi inya indah. Artinya ya ka inya hendak kawa, tapi memang inya nang indah. Wa yakunu, dan adalah ia lagi muqtasiran min sairi amtiatiha, selalu menyedikiti daripada macam-macam perabot dunia ini, mata benda dunia ini, baik makalan, makanan, wa malbasan, pakaian, wa maskanan, dan tempat kediaman, wa ghaira dzalik, lain dari yang demikian. Ala ma la budda minhu, ini ala ta'alluqnya kepada muqtasiran. Muqtasiran ala. Jadi kalau lagu mengaji nahu bahari, di bawah ala coret bahalang, di bawah muqtasiran coret bahalang. Artinya ta'alluqnya si ala ini kepada si muqtasiran, atas sesuatu yang memerlukan ia daripadanya. Mala budda minhu, artinya nang diperlukannya. Kalau inya memerlukan dua, nah dualah.
Kalau inya memerlukan tiga lah. Kalau inya memerlukan separuhlah. Yang lebihannya dibagi-bagikannya lah. Kama qala alaihi salatu wassalamu, orang yang cinta kepada Rasulullah apabila mendengar qala Rasulullah, kada kawa lagi sudah dibayang-bayangkan bagaimanakah jelas dan nampaknya qailnya itu. Kalau dia melihat atau dia mendengar atau dia membaca qala alaihi salatu wassalam atau qala Rasulullah, maka tidak bisa dibayangkan lagi. Jelaslah di matanya itu qailnya itu. Lalu apabila sudah cintanya demikian, maka qaulnya Rasul itu masuklah ke telinganya, maka meresap di seluruh badannya. Sedangkan Rasulullah SAW itu jasmani dan ruhaninya, af'al dan akwalnya, khotor dan harokah dan sukunnya, semuanya itu adalah nurun minallah. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada mahabbah hakikiyah kepada Rasulullah, tatkala dia mendengar atau membaca atau melihat tulisan qala Rasulullah atau qala alaihi salatu wassalam, maka misralah nur yang demikian itu di seluruh badannya. Sehingga kemisraan nur itu mentabadulkan akan dirinya si muhib masuk ke dalam mahbub. Fasara khalifatan lahu, zahiran huwa wa batinan Rasulullah SAW. Walidha qila idza jalastum baina yaday syaikhikum falahidhu annahu majlisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani idza nadartum ila wajhi syaikhikum fanzur hadza mazharu wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha tariquna min babil mahabbah, lianna tariqatina hadha atau lianna tariqatana hadhihi mahabbatun faqat la ghairu. Li'annana khuliqat min hadratil mahabbah kama antum tuqinuna bidzalik kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa wa tajallaytu alaihim bin ni'am fa bi arafuni fa ba ya. Kalau diambil huruf abajadun, maka maknanya fabi itu fabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arafuni li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasitatul kulli. Gala Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min al-diyar. Hakadha adabul muridi ma'a syaikhi
idza nadara ila syaikhih lahadha annahu wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni annahu sallallahu alaihi wasallam yatamathal bi surati hadha syekh. Idza kanatil malaikah laha atawalahum qudratun ala tashakkul fakaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza kanatish syayatin lahum qudratun ala tashakkul fakaifa bi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annahu jalasani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma lana habibun siwa Muhammad. Ma lana habibun siwa, ma lana syafi'un siwa, ma lana wasitatun siwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Amsik hadha biyadaika. Qala alaihi salatu wassalamu. Ujar orang yang senantiasa mendapat rahmat tambahan, ujar orang yang senantiasa mendapat tambahan kesejahteraan, ujar orang yang senantiasa mendapat kewibawaan, ujar orang yang senantiasa mendapat keistimewaan. Liyakun balagu ahadikum minat dunya kazadir rakib. Hendaklah semua kamu mengambil dari dunia ini adalah sebagaimana sangu atau bekal orang yang berlayar memakai tunggangan. Ongkos tunggangannya dan ongkos makan minum sementara di tengah jalan. Jadi ini hadis tidak menafikan kita itu mensiapkan akan turunan kita. Malah hadis ini memberikan paham untuk diri kita sendiri yang disebutkan kazadir rakib. Amma untuk istri dan anak kita itu tidak dilarang kita mensiapkan lebih dahulu sekadar umur ghalib. Wa dalilul wadih fil Qur'anil azim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wad dalilul tsani qala Allah ta'ala wa kana abuhuma salihah, yakni wa kana jadduhuma sabi' min jihatil salihah. Artinya orang dulu itu saleh. Nah, di antara akhlaknya orang saleh dahulu itu, dia itu meninggali bekal keduniaan sampai kepada 7 turunannya. Jadduhum as-sabi'. Jadi sampai ke 7 turun. Jadi sebetulnya ilmu akhlak ini adalah ilmu yang betul-betul ilmu. Karena ilmu akhlak ini bukan menjadi penghalang keduniaan, cuman membatasi, bukan menghalang. Di mana-mana dilihat kalau orang yang betul-betul
mempunyai akhlak, maka itulah orang yang selalu digemari oleh ahli samai wal ardh. Lihat saja siapa yang sangat digemari orang ahli sama wal ardi, yaitu orang sahibul akhlak. Akhlak kepada Allah mengerjakan yang wajib, akhlak kepada Rasulullah mengerjakan yang sunnah. Apabila orang mengerjakan yang wajib, maka orang itu dekat dengan Allah. Apabila orang mengerjakan yang sunnah, orang itu dicintai oleh Allah. Apabila dicintai oleh Allah, qala Allah li Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu, fayuhibbuhu Jibril. Thumma qala Jibril li ahli sama, inna Allah ta'ala ahabba fulanan wa amarani an uhibbahu fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard wa fi riwayatin fil ma'i, yakni ahabbahu ahlul ardi. Jadi mahbubun fis sama wa mahbubun fil ard. ليش لأنه من الذين لهم أخلاق كريمة. وبالانقلاب من لم يحبه الله لأنه ما يفعل ما فرض الله ولم يفعل ما سنه رسول الله فهو مبغوض في السماء ومبغوض في الأرض. يبغضه أهله وأولاده وجيرانه وكوcinguh wa macam-macam. Sah? Hagik? Fa'amma man ahabba ad-dunya biqalbihi wa raghiba fiha wa sa'a li jam'iha yaqsidu bidzalika at-tana'uma wat-tamattu'a bisyahawatiha fahuwa minar raghibina fid dunya wa laysa minaz zuhdi fi syai'in. Adapun orang yang mulai kecilnya sudah dididik, ula ait apa kali, napa artinya gula gait lafat maghalli. Orang yang dari kecilnya dididik dengan mahabbatid dunya, waraghiba fiha, serta ia meragap. Itu raghiba apabila tak mutaaddi dengan fi, maknanya meragap. Apabila raghiba mutaaddi dengan an, maknanya membenci. Di sini fiha maragap. Biasa kalau orang maragap itu cinta kagak? No, orang datang haji tah lah nang laki tulak nang bini tinggal di tengah lapangan sana pun orang ini siapa saja, sebab ini man isim mausul, siapa saja.
Hadirin, insya Allah hari ini akan ikut sholat maghrib berjamaah satu menteri koperasi. Nah, jadi kena dibari di sini wadah kesan sidin itu di sini. Mau kada dibari wadah di mana sidin? Nak umpat sembahyang berjamaah maghrib pajajar itu bulik ujar. Ini cuma rencana. Artinya itu cuma rencana. Apabila cocok lawan taksis bil azal, nyata tanjijinya. Siapapun apabila dari kecilnya didikannya sekolahnya itu adalah keduniaan, seperti sekolah tinggi itu naik kepada dunia. Memang dunia itu menarik. Dunia itu punya magnet, punya besi yang paling wani. Besi apa? Iya, besi berani. Kalau nang jauh-jauh itu jarum. Di sini ada besi beraninya, tapi besi beraninya sekecil ini aja, tidak bakal yang jauh itu datang mendatangi besi berani. Tapi kalau besi beraninya itu besar, maka yang jauh-jauh itu akan tertarik. Sakian. Siapa magnetis itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fin Rasulullah? Aina Rasulullah? Jawab, fina nahmadullah wa nashkuruh. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja min baitihi fara'a majlisain. أحدهما يذكر الله ويعبدون والثاني يتعلم. قال صلى الله عليه وسلم كلاهما على خير وأحدهما خير ثم جلس في مجلس العلم أو كما قال. ولهذا نحن جميعا نذوق في هذا المجلس السكينة والوقار لأن سر الله الأعظم عندنا وفينا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما المراد بالسكينة؟ صاحب السكينة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مع إيمانهم
Warash. Tabarruk bil wali yang namanya Warash. Karena semua qurra adalah aulia min auliaillah. Bahkan qurra itu paling tinggi daripada yang lain. Wad dalil qala sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Orang siapa saja walaupun putranya Pak Kiai, kalau didikan dari kecilnya hubbud dunia serta hidupnya itu nasywahnya itu raghab kepada dunia, min pangkatin wa cium tanganin wa macam-macamin wasa'a, bahkan dia itu selalu berusaha seasam kamal mungkin. Ada ceritanya semaksimal mungkin. Orang tua desa tanya, apa itu tadi? Bunyi asam kamal. Nah, semaksimal itu. Nah, karena ilmunya keduniaan, jelasnya ke sana. Sebab ini ilmu imamul amal. Kalau ilmunya saraf, maka orang itu adalah jadi dokter saraf. Wa raghiba fiha wa sa'a li jam'iha. Malah usahanya itu umpat di mana-mana. Melihat ini pina berhasil, ikut di sana saham. Di sini berhasil, ikut di sini saham. Untuk jam'id dunya samata-mate. Nah, akan tetapi kalau hanya amalnya demikian, itu masih belum bisa diputuskan orang itu apa. Yang memutuskan orang itu dengan pasti yaqsidu. Nah, di sini dengan nawaitunya kan innamal a'mal binniyat. Dia itu cinta akan dunia, berusaha untuk mengumpul dunia dengan niat. Nah, niatnya ini ketentuan. Bidzalika sa'yi, bidzalikal jam'i, at-tana'uma jadi maf'ul yaqsidu. Niatnya itu mau berpoya-poya, bersenang-senang. Wa tamattu'a, ya kah? Bersedap-sedap. Bisyahawatiha, dengan apapun yang ada di dunia daripada yang enak-enak. Oleh sebab itu, dia tidak cukup hanya di negerinya sendiri. Dia pergi ke negeri lain untuk menikmati dunia yang ada di negeri lain. Walhasil kelilinglah. Amma Rasulullah Habibuna sallallahu alaihi wasallam yas'a fil alam kullah min awwali nurih ila jasadih wa ila yaumil qiyamah wa mazharuhu auladuhu wa dhurriyyatuhu. Fi kulli makan pasti ada dzurriyyatnya. Wal maksud minad dzurriyyah ada khalifahnya. Lianna ar-rasul lahu at-tashakkul. At-tashakkul al-'amm wal khas. Jadi kalau keinginannya itu tadi untuk bersedap-sedap sahaja, fahuwa, maka orang ini minar raghibina fid dunya,
Artinya orang yang selalu tertahan di dunia. Tertahan di dunia. Kalau kita lihat jarum yang begitu menarik dan bisa dipakai untuk menjahit. Karena apa? Tujungnya. Karena apa? Karena licinnya. Tatkala sudah berada di besi berani, lama-kelamaan bertagar, nggak bisa dipergunakan lagi. Itu cuma contoh. Apabila hubbud dunya sudah masuk di otaknya siapapun, maka dia seperti jarum yang lama berada di besi berani, yang andaknya di antara langit dan bumi, siang malam kena hujan dan panas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Walaysa minaz zuhdi fi syai'in, artinya bukan termasuk, ya kan, zuhud. Fa in mala ila dunya wa raghiba fiha la litana'umin walakin liyunfiqaha fi ujuhil khairati wal qurbat fahuwa ala khairin. Jikalau dia memilih jalan kekayaan dan berusaha keras untuk mencari kekayaan, bukan untuk dia bersenang-senang, tetapi untuk dia bagi-bagikan kemana sarana-sarana kebaikan. Iya kan? Iya kan? Umpamanya dia berniat, saya beli ini, kalau nanti dapat ujungannya saya mengikutkan membikin satu lokal madrasah. Yang satunya lagi mendengar temannya begitu punya niat, saya juga ikut. Yang temannya lagi, saya juga ikut. Sampai orangnya 11 orang, berarti tatkala laku barang tadi sesuai niatnya, niscaya dapat madrasah itu sudah 10 tambah 1 lokal. Yang satunya lagi berniat, saya ikut serta berkecimpung di lautan dunia ini untuk membantu keperluan ustadz-ustadznya, supaya ustadz itu bukan ustadz tetapi betul-betul ustadz, bidzal bukan bitta. Kalau ustadz itu pipi murid. Karena ustadz ini apabila tidak cukup, mau tidak mau otaknya berpikiran campuran dunia. Apabila otaknya ustadz itu bercampur dunia, kata-katanya pun bercampur dunia. Lihat, kalau salah gigi seseorang ada najis darah, tatkala dia berludah pasti ada darah campuran ludah. Ini akibat daripada ada di dalam antara dua giginya itu ada bara undangan pecah. Begitulah pembicara-pembicara, maupun khotib, maupun muallim, maupun wa'il, maupun nasih. Setiap apa yang ada di hatinya, itulah campuran bagi yang di lidahnya. Apabila di hatinya itu ikhlas, maka yang keluar itu pun ikhlas. Apabila campuran keduniaan, maka bercampurlah dunia juga di kata-katanya. Sahibul Hikam berkata, kullu kalamin yabruzu fa'alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Setiap kata yang keluar di lidah seseorang itu adalah berpakaian
berpakaian dengan apa yang ada di dalam hatinya orang itu. Artinya setiap kata itu seperti penampilan. Orang yang tampil pasti berpakaian, ya tak? Nah, jadi pakaian itu kata-kata adalah menggiring hatinya. Ini orang ini kerja dunianya keras, tapi niatnya bukan untuk dia bersenang-senang. Dia untuk menginfakkan hartanya tadi di sarana-sarana yang baik-baik. Wal qurbat, misalnya dia itu berniat, saya kalau beli ini permata, nanti kalau saya dapat faedah ujungan sekian, saya akan membeli tanah. Yang satunya dengar, saya nanti akan membangun rumahnya. Berapa bilik? Oh, kita coba dulu. Satu bilik berapa? Misalnya 1 juta. 10 orang, 10 bilik. Untuk apa? Untuk menampung mu'allaf. Umpama. Yang tadi kan untuk membina madrasah. Yang kedua untuk artinya tuan guru ini supaya jangan bercampur-campur dunia lah. Jadi lalu nang ini memikirkannya, pahamlah? Hah? Nah, oleh sebab itu karena di padang mahsyar orang-orang kaya yang membantu tadi dipanggil oleh si yang dibantunya, mari masuk surga, mari masuk surga, mari masuk surga. Ingat satu hadis yang termasuk orang yang terdudi masuk surga, orang ulama, karena mereka itu akan memberi syafaat orang lainnya dulu. Jadi dia masuk surga dudian. Al-alim yashfa'u li aqaribih, semua kerabatnya dia akan memasukkan ke surga. Jadi habis kerabatnya dulu, dia belum masuk. Al-alim yashfa'u li talamidatih, semua muridnya habis muridnya. Al-alim yashfa'u li jiranih, bagi jirannya habis. Al-alim yashfa'u li muhibbih, habis, baru dia kasihan. Kedudian masuk, tapi biar kedudian, tapi dapat menang top. Nah, itu biasa kalau orang puasa itu dengan orang yang tidak puasa makannya sama-sama waktu dong maghrib, lain rasanya orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa. Ladatnya itu karena dia tahan seharian, maka ladatnya itu luar biasa. Ya katakan, ibu-ibu, tatkala suami serbian berlayar 2 bulan tidak ketemu serbian, tatkala sampai di depan surga, katanya malaikat, kamu mau duluan masuk surga, ada amal apa sih? Dijawab oleh orang fakir, saya ini adalah seorang fakir yang sabar. Oh, tepat sekali kamu mendahului masuk surga. Kamu tahu sabar itu dari siapa? Oh, dari ustaz. Jangan duluan dari ustadzmu. Silakan di sini dulu kumpul. Masuk lagi orang yang berjuang fisabilillah. Saya mau masuk duluan. Karena apa? Saya mati syahid. Betul juga kamu ini.
munasabah masuk surga duluan. Dari mana taunya pahala orang mati syahid? Dari ulama. Beradab sama guru engkau. Jangan duluan, tahan. Diparkir dulu sebentar. Maju lagi yang satu, orang kaya. Mau masuk duluan. Ya, kenapa? Saya orang yang murah. Tahu murahan? Sosial. Kamu tahu murah dan sosial itu dari mana? Dari ulama. Beradab dong sama ustazmu. Parkir dulu sebentar di sini. Hai ulama, semua lapisan ini adalah muridmu. Jadi yang berhak maju masuk surga kamu. Katanya ulama, jikalau tidak bantuan dari orang kaya, niscaya saya tidak bisa bikin itu dan ini. Lantas bagaimana? Putusan dari kamu. Kalau saya yang mutus, silahkanlah yang membantu saya dulu kan masuk. Jadi dengan dalil kisah ini tadi, orang kaya duluan masuk surga sedikit. Artinya apa? Artinya kesatuan dan persatuan harus dijalin antara 4 gulungan ini. Pertama, gulungan daun pisang menurun. Ulama. Kedua, gulungan orang kaya. Ketiga, fakir yang sabar. Keempat, mati syahid. Ini abrinya menjaga keamanan. Berani habis peluru. Nah, pistolnya yang dilempar kalau ada gangguan. Yang ininya dalas kada sing guringan, jaga awaknya nang ini pang biar babayanya meninggal, duitnya ini pang kulalau menampung samunya anang tadi memadahi, nyawalah jadi abri angka ini supaya masuk surga, nyawalah jadi menteri ke ini supaya masuk surga, nyawalah jadi orang sugih ke ini, nyawa orang susah ke ini samunya habis. Tetapi semua anak kuncinya surga biadil habibil a'zam sallallahu alaihi wasallam, huwa ya'khudhu kullan biyadihi ila ma syaa Allah min mahalli kul fil jannah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu fi jannatil khuld yudkhilna fi jannatil khuld yudkhilna ma'an nabil mustafal akram fi jannatil khuld yudkhilna ma'an nabil mustafal akram ya Allah. Artinya manusia itu terbagi dua lah. Ada yang raghib kepada dunia untuk dunia, ada yang raghib kepada dunia untuk akhirat. Qala ta'ala minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, yakni minkum man yuridud dunya lil akhirah. Kama Abdurrahman ibn Auf, minkum man yuridud dunya lil akhirah wa minkum man yuridul akhirah. Ikam rajin berdoa tah, nang paling dikatujui doa baik ikam nang membaca baik urang napa yo. Rabbana a'atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu paling disukai sudah. Kada mun handap, kada juga mun panjang, itu ngarannya gamang. Ibu-ibu, arti gamang itu panjangnya sedang tapi ganal. Nah, itu gamang ngarannya. Ya pisang tuh bangsa pisang menggala. Nah, itu pisang man wala rabbah. Nah, itu. Yo, pesantren Al-Falah di Mekah, pesantren Salatiyah di Mekah. Dari tanahnya sampai bangunannya, sampai gaji gurunya, sampai keperluan kitabnya dijamin oleh seorang wanita dari Mesir yang namanya Siti Salatiyah. Nah, tak. Hah? Ibu-ibu tahu di Hadramut itu ada 4 penjuru yang penuh dengan wali semua. Pakuburan pertama Furaid, 2 Akdar, 3 Syabam atau Shibam seperti kitab, dan keempat Furaid. 4 ini Akdar 4 itu dijadikan satu nama, namanya Bashar. Jadi kalau Bashar itu tadi dibagi 4. Di sana kumpulan aulia-aulia luar biasa. Limada sumya bi Bashar li'anna alladhi anfaqa hadzal ard ismuhu Bashar. Walidha qila ala Bashar jadat sahaib rahmatil bar wa hayyahum bi rawhir rida rabbi wa bashar ala ya Allah binadara min al-'aini rahimah tudawi kullama bih min amradin sagimah. Jadi memakai nama yang asal mawaqafakan itu Bashar. Nah, kalau bawaqaf tanah itu lain daripada bawaqaf benda biasa. Karena tanah itu kecuali kiamat maka habis. Tapi kalau bawaqaf lampu, limbahnya mati, buang orang. Jadi siapakah yang ingin berwakaf kuburan untuk kalau ada yang mati? Jadi sekira jangan sampai kampung babau. Adakah memang kepingin berwakaf tanah dasan kuburan? Artinya kuburan kita ini harus ditambah lagi. Jangan sampai kita ini tidak memikirkan tambahan tanah untuk kuburan. Sebab kita ini semua akan mati. Adakah di antaranya yang ingin berwakaf tanah untuk pasar? Sebab perumahan kita wah ini kalau kau jadi lagi kekaringan terus. Mau tidak mau apabila bahuma kada jadi, semua orang untuk hidup ke pasar. Harus pasar ini ditambah lagi. Di mapa menambah pasar? Mun tanahnya kada ada, hendak ditingkatkan sampai ke langit. Besinya kada cukup.
Hah? Iya kan? Hah? Adakah yang ingin berwakaf tanah untuk halaman madrasah? Karena kalau madrasah tidak ada halamannya, ma'andak sapida di mana lakunnya teh? Ataukah orang yang mau menjual tanah untuk halaman masjid dengan harga beberapa lipat ganda DLR dolar? Nah ini, padahal petunjuk sudah. Rasulullah di mana? Rasulullah pindah ke Madinah, pertama beli tanah, bikin masjid dan halamannya. Beli tanah untuk pekuburan Baqiil Gharqad. Beli tanah untuk kebun, ditanam beliau sendiri dengan tangannya. Hah? Wah ini sudah kada ada lagi, jadi kita kada sampat lagi memakan bekas tanaman Nabi. Sejarah menunjukkan, kemudian sejarah ini yang persis hampir 99% mengikuti perjalanan Rasulullah adalah Sayyidina Ahmad bin Isa yang diberi laqab dengan Al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa. Khalifahnya. Karena apa jadi Sayyid Ahmad bin Muhajir pindah ke Hadramut? Lianna Nabi SAW hamma an yuhajira ila Hadramut. Fahaqqaqallahu ma hammahu bijaddihi Ahmad bin Isa an-Nagib. Walidha sumya bil muhajir ilallah. Walidha qalu man arada sirran nabi fa'alaihi bihadramawt, man arada nuran nabi fa'alaihi bil madinah. Di Makkah dulu-dulu kita belajar lawan Syiah. Akhirnya sanadnya dari mana? Dari Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini. Ahmad bin Zaini Dahlan. Siapa gurunya? Gurunya siapa? Ahmad bin Zaini Dahlan adalah dari Hadramut. Paham? Mesir. Semua ulama-ulama Mesir, siapa gurunya? Dari Hadramut. Mustafa bin Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus. Jadi semua itu keluaran dari Hadramut. Ada yang dikirim ke Makkah, ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke Aceh. Tulisannya, kalau baca kitanya Aceh. Ada yang dikirim ke Mindanao. Mindanao asal dari kata min indina, yakni min ahlina Bani Alawi. Mindanao, Filipina, masuk ke Johor, masuk ke Darussalam, Brunei, masuk ke Indonesia. Semua berasal dari Hadramut, dari Sirrul Ahmadi. Jadi kalau orang yang urus dunia untuk menafkahkan hasilnya kepada kebaikan, fahuwa ala khairin, maka
orang itu diluhupi oleh kebaikan yang sempurna. Pabila khairin kah lah ba'alif lam kah kadakah, itu maknanya mati beriman, ujar guru bangil. Jadi orang nangka itu dijamin matinya beriman. Mana sugih, mana mati beriman. Sekalinya makan niatnya aja, kasugihannya itu digunakannya untuk ujuril khairat, artinya sarana-sarana kebaikan. Seperti tadi menukarakan kuburan umum. Mun kita kada bisi kuburan di mana bepatak, biarlah bisa layan bergantung. Sakurangnya repot dulu, ya kan? Kalau kuburan Karangan Putih dilihat sepintas lalu, habis sudah. Bilang hendak mahnya ditabuk, ketabuk kepala orang. Apalagi kuburan di Kalampayan, sudah berapa lapis? Nang di sekitar datu tah, menang di dalam situ tah tetap aja panglah dalam kubahnya. Apakah kita ini yuhibbuna dur wa yansawna pakuburan, termasuk hadis nito kuburan umum? Kalau bisa cari kuburan nang bahnya ditabuk karing dan ditabuk kahada runtuh, artinya karas banar kada, tanahnya lama banar kada. Lamun takan nambah ditabuk setengah meter banyu, dimasukkan di situ kena guru masdar, gelobok udah guru masdar bilang talalu nyaman ini sudah lagi hidup, unda diuyuakan pindang unda rasa pagat melajari nyawa, mas sudah mati salam buak pulanglah unda. Tagal pang unda dilajari guru sabar ayo mendahatan yang salam buak itu musiyah marabbuka, ujarnya anu mukar nakir. Mungkin mukar nakirnya itu di mana betitik. Ini kita begayaan aja lah. Oleh sebab itu kan disunatakan kita mencari nang karing. Andai kata nang bebanyu jua, ayo kita andap di atas tanah nang karing, lalu ditembok setinggi-tinggi sekira mayat aman daripada dibongkar oleh binatang buas. Jadi kubur tembokan ngaranna. Minta kalau pikir selama masih ada lagi guru-gurunya yang tahu di urusan ini menyamatian karena macam apa? Mun orang nambah pangkat-pangkat itu nya kada mikirakan lagi, gitnya sudah ada. Ya kalau gitnya ada sudah mati disemayamkan di rumah almarhum dan akan dimakamkan di makam syuhada. Nah, kada gampang gitu orang. Kita makamnya Pak dimakamkan di tanah yang belum ada. Bahwa ala khairin in wafaqa amaluhu niyatah, lamun niatnya cocok lawan amalnya, iya kah? In wafaqa amaluhu nya biasa fa'il itu kan berdahulu pada maf'ul itu yang biasa kaidah ya kala. Niyatah jangan mintu kena in wafaq amaluh niteh dari mana orang niyatahu niteh bahasa ulah sungai. Wala yakhlu fi dzalika min khatar, akan tetapi
orang yang demikian itu ada punya bahaya. Sebab niat itu banyak gangguan. Artinya jarang-jarang orang yang berniat itu bujur. Jarang yang bujur, rajin tahalang-halang. Rajin ta'alih. Niat. Inya minta uja orang bahari pabilanya bageretek langsung. Lamun inya dikenakan kalau pina bawa suas ya. Nah, itu Pak. Tetambah yang datang hendak membari 1 miliar. Mahnya dikenakan isok setengah aja. Teka isoknya pulang seperapat aja. Isok kalinya pulang baik putar di tanah dulu jangan. Putar di tanah akhirnya diguling dulu. Tukarakan ke tanah dulu. Ujar Azrail, surat perintah datang, mati apa kabar? Timbul rencana. Wala yakhlu fi dzalika min khatar. Wa amma man talaba ad-dunya wa raghiba fiha falam yutayassar lahu wa lam yahsul alamatu bi minha fa baqiya faqiran la sya'alahu fa hadha huwal faqir wa laysa bidzahir. Adapun orang yang menuntut dunia dan mencintainya, maka buntu jalannya dan tidak hasil daripada yang dituntutnya itu sedikit pun. Artinya ini terkena baku itu lawannya apa? Cair. Ini kada baku, ini baku ini kalau cair kada pabakia pakiran la sa'alahu, maka ia tetap kada bisi apa-apa. Nah, pangarannya orang ini zuhud juga fahadha huwal fakir. Ini orang fakir ngarannya. Walaysa bizahir. Walahu fi fakrihi fadlun wa thawab. Tapi di dalam kefakirannya Allah Ta'ala itu tidak menyia-nyiakan. Diberi juga pahala. Ya kan? Diberi juga apa? Pahala. Dasar sugih bana Tuhan lah. Wasawabun azimun. Ingatakan syarat in sobaro alaihi, ya kah? Lamun sabar jua waradiya bihi, dan senang aja hati ulangnya. Lamun bacari kada pakoleh mbah datang ke rumah mintura disepak nilang maulah sianya ada lain pada Andika panjang wajah mintuha kenapa unda terlibat. Nah, ini karena orang pakir penyarikan walahu fi pakriban biasa. Wa amma man tabassata fid dunya tabassata wajan tapa'ala. Wa tawassa'a fi syahawatiha wa da'a ma'a dzalik annahu ghairu raghibin fiha wa la muhibbin laha biqalbi fa huwa mudda'in maghrurun. Adapun orang yang selalu berluas-luas pada dunia dan berpoya-poya pada kesenangannya, dan ia mengaku di hatinya beserta yang demikian itu gawiannya bahwa ia tidak gemar kepada dunia dan tidak mencintainya hatinya, maka orang itu adalah cuma orang yang selalu mengaku-ngaku aja, ya kah? Dan tertipu. La taqumu lahu hujjatun bidakwah, yang tidak ada kekuatan baginya dalil pada kedakwanya itu. Kan tiap-tiap orang mendakwah ada kalau dalil, ya kalau al-bayyinah alal mudda'i. Nah, lalu bayyinahnya itu la taqumu, artinya dhaif. La taqumu itu kada kawa berdiri, apa artinya? Kesamutan lah. Ya lama. Semalam biar nang kayak putri dia aja lang. Mau enggak mengaruh.
fi halatihi tilka qudwatun yaqtadi bihi minal a'immatil muhtadin wal ulama'is shalihin. Dan tidak adalah halnya itu mengikuti dengan orang-orang yang jadi imam yang dapat petunjuk, dan tidak mengikuti jejak langkah orang-orang alim yang soleh. La minas salafi wala minal khalaf. Ya kah? Hanya baik orang yang soleh dahulu sebelum 400 tahun hijrah dan orang yang sesudah 400 tahun hijrah yang soleh. Berarti orang soleh ini sesudah 400 tahun hijrah masih ada. Ini dalilnya tullatun minal awwalin wa tullatun minal akhirin. Malah Rasulullah bersabda, mathalu ummati kamathalil matar. Misalnya umatku ini seperti hujan, ya kan? La yudra awwaluha aw akhiruha aksaru. Kada tahu kita hujan itu nang tatambayan kalabat, nang pahabisan kalabat. Kada tahu. Paham? Kalau kau ditangguh, mode orang bisi anak juata 11, kada tentu nang menulunginya ini nang anak nang penuhannya, bisa aja nang pam bung sunya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kalau sudah Qur'annya hadisnya nang kayak itu, mau kemana kita? Fa'lam dzalika. Katakanlah, jangan julak membaca dzalika. Mazkur tere. Wallahu yatawalla hudaka. Allah jualah yang memegang petunjuk. Wa minal munjiyatis syarifah at-tawakkul. Setengah daripada sifat yang menyelamatkan dan memuliakan. Ulang nek. Mana menyelamatkan, mana memuliakan. Bah, ini yang dicari orang banana. Salamat mulia lang. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang butuhnya, serta mulia, sertamu. Nah, nafas syarifah. At-tawakkulu 'ala Allah, yaitu kita itu berpegang kepada zat Allah. Nah ini, jadi orang alim jangan berpegang kepada ilmunya. Ada kisah bahari kayak kejadian orang tua baju hirang, salawar hirang, kopiah hirang, sesengot pulang melentang. 17 Agustus di lapangan Bumi Selamat diadakan, nah tak tung tak tung tak tung, artinya apa? Tuntau. Jadi ujian nang Tuhan ini, siapa nang masuk? Nang anak melawan, yuk. Tapi terdahululah, jangan ada yang sunglap di sini, seadanya aja. Masuk anak-anak, inyana rahatan, iya siapa nang masuk? Saya masuk, anak-anak ini masuk langsung nampar. Tamparnya kan nggak didago. Kenapa jawabannya? Sorong belum siap. Oh iya. Sorong belum siap ujian. Nah, itu. Berartinya itu berpegang kepada si siap. Artinya berpegang kepada persiapan. Bukan berpegang kepada Allah. Janganlah orang alim berpegang kepada ilmunya. Janganlah orang ibadat berpegang kepada ibadatnya. Karena tidak ada yang yadurru, tidak ada yang yanfa'u illa. Nah ini. Paham? Jadi orang berilmu diuji dengan ilmunya. Apakah inya itu limbah berilmu sudah rasa surga? Berarti berpegang kemana? Rebuis ini.
rebus ilmu. Apabila dapat rebus, enggak pasti sudah hilang rebusnya, mau apa? Hah? Nah, jangankan mati, lagi hidup aja tadi dalam jamban ditakuni masalah, kawalan jawab sudah. Ada kawa, banyak keluar di jamban, kenapa kalian menyahuti pian masalah tadi? Parahatannya aja. Orang pak ibadat diuji dengan ibadatnya. Apakah inya berpegang kepada ibadahnya? Orang babacaan diuji dengan bacaannya. Apakah berpegang dengan bacaannya? Misalnya idza waqa'atil. Lalu berpegang kepada idza waqa'atil, unda sugih. Bakal sing sugihan, iya tak? Iya tak? Idza waqa'atil, berdustakannya wajar. Nah, ya. Serongonan benar. Nah, ya, sampai ke sudah tak? Ya. Kita ini disuruh berilmu ba'amal, tapi disuruh tawakal lawan Allahnya. Jangan lawan ilmunya, jangan lawan amalnya. Kada sedikit orang nang terpegang ilmu, kada sedikit orang nang terpegang amal, kada sedikit orang nang terpegang makom. Hah? Ya kan? Ya kan? Kada sedikit orang nang terpegang usaha. Mbahnya dingin pasal, lalu timbul di utak pertanyaan, acam apakah ini tahun ini aja? Banyak karing perumahan, cukup juga kah ini makan tahun ini aja? Hah? Berpegang kemana tak? Hujan nang dininya, ikam ini, tututi aku. La yanfa'u wa la yadurru na illallah. Hah? Ya kalau Rasulullah SAW kita apabila sudah kasih itu kayak apa aja nyaman banget sudah pikiran apabila sudah kasih itu. Walladzi nafsu Muhammad biyadih la yunjiya minkum la yunjiya ahadam minkum amaluh. Tidak ada amal ibadah seorang kamu itu menyelamatkan. Kadada qalu wala anta ya Rasulullah, hampian bang, wala ana, aku pun demikian, illa an yataghammadani Allahu birahmati, kecuali seandainya Tuhan yang memberi rahmat baru selamat. Jadi keselamatan itu dengan rahmat. Kalau dapat rahmat, kalau bisa selamat. Kalau la fadlullah alaikum wa rahmatullahi bil khasirin, laula fadlullahi wa rahmatullahi wa tabatum syaitan illa qalilan, laula fadlullahi macam-macam Qur'annya menandak badalan. Jadi yang dipegang itu adalah rahmatnya Allah. Ya kalau iya nolajin birahmatika artinya bukan dengan amal ulun, bukan dengan ilmu ulun, bukan dengan usaha ulun. Ini toh. Nah ini berat ini sebab ini syarifah bang. Kada munjiah benar aja syarifah. Nah ini yang datang berpegang ini itu ciri-cirinya karena apabilanya orang berpegang lawan usaha cirinya, limbahnya usahanya ini kurang maju, lalu timbul perubahan, artinya goyang. Di situ ketahuannya kan. Lamunnya bujur-bujur berpegang lawan Tuhan, ada sing goyangan. Ada tak ada, tetap. Mun berpegang lawan bapak, limbahnya bapaknya ada perubahan. Tak umat,
Mun urang bapegang lawan Tuhan, abah ka ada kadada ka. Sebab abah ini kada kawa memberi rezeki jua, sidin yang diberi Tuhan jua. Mintu kalau tah. Nah. At-tawakkulu 'ala Allah wal hubbu lillah, dan mencintai Allah. Nya mintu lamun urang sudah cinta lawan Tuhan mesti berpegang lawan Tuhan. Waridho anillah, mesti aja sudah apabila cinta itu mesti ridha. Wa husnun niyati ma Allah, ya Allah, dan artinya membaikkan anggapan. Husnun niyat itu husnun niyah yaitu husnudzan, membaikkan artinya sangkaan serta Allah. Wal ikhlasu fid dhahir wal batin lillah, dan semata-mata zahir batinnya itu abdi Allah. Nah, amat tawakkul 'ala Allah. Barisilah kalau kena amat tukul. Fa huwa min asrafi maqamatil muqinin. Maka itu termasuk makam yang paling mulia daripada orang-orang yang beriman. Muqinin situ orang yakin, artinya beriman. Wa a'azzi tamaratil yakin, dan paling mulia dari buah-buahnya keyakinan keiman. Qala Allah Ta'ala fatawakkal 'ala Allah. Qala Ta'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jangan berpegang kepada yang lain, ya kah? Tahnya wajar selama masih ada. Napa ngaran ini? Napa sempana cerita ini? Pokoknya unda kada kawa kurang duit. Kadang apa? Cerita. Besi itu ulahan manusia. Harus dipegangnya. Hati-hati ya kan. Selama masih ada cemeti derahman ini, kan mun cemeti ali sudah berataan aja tahu nih cemeti derahman. Artinya unda mesti selamat. Apa betul dong ke situ? Hati-hati tak. Buktinya kena banyak ada tabaca ijawa ka akil bisukan tuh kada tabaca. Nah lalu mendatangi pendulangan itu, jabana orang nang maut minta artinya rasa hambar, rasa kada ada harapan memicik intan, mau memicik bunturut nyata. Tapi kalau kita baca ijawa kaatil 3 kali pulang, ya Latif 133 dibacanya juga pulang, ya Jalal Jalali wal Ikram 100 membaca. Nah ayat nangaran tulak kapan dulangan itu artinya pasti berjeki. Karena artinya pakakas ini sudah komplit, kada ada tertinggal sebuting-buting kecuali bulu kotiak kecabut. Itu tak kiknya yang tahun ini na ampun diri itu pun lamun memeriksa, mun kada memeriksa kan tahu juga. Coba periksa itu nah. Udah salah aja berapa tahun. Bapegang lawan Yasin, banyak kada baca Yasin, bahaya dah. Kalau selamat dari ini. Bapegang situ, banyak sudah hendak turun pada rumah. Ya kalau nayanya panak juga sudah nah jadi berdiri ya. Nah jangan turun pada rumah. Musuk nih sini. Pada berbunyi lagi, bah bisa mati unggan itu. Artinya nang bahalang hulu bahalang itu. Banyak sudah hendak turun. Bahaya unggal hari ini.
sebab kinakunda sabuting aja nang sabuting yang ini tampan mentabarong ng musim ng perlu martapuran ini berataan orang salismaan kalinya perlu hongkong pangah mun di martapurakan nanya perlu martapura ngarannya ya kada kalau panak dono iyanya nah la mutaharrika jangan berpegang kayah nang lain orang nang berobat jangan berpegang ke obat limbahnya kada tabawa obat kada taguringan udah cagarnya jangan malam ini mbahnya dibeli hati epok ada aja obat nah malam ini udah mau jatah guring jalan premium ini ada aja terbawa premium apa obat guring itu apa ya apa ya yum ya kan kenapa jadi pegang kasih itu mbahnya kalau terbawa anu pasak bumi setengah 6 nih anak ke rumah dulu nah nunggu barangnya nah kawan ditunggu situ aja dulu kalau ada lain harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keselamatan itu aja sudah dunia akhirat nah syakula wargaan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, ma sya Allah la quwwata illa billah. Ampun maaf lah.